Ya, Salam. Ini pelayanan. Hati-hati. Hati-hati. Ini kali nih ya, kali. Karena kali ini. Ini banyak jiwa-jiwa. Oh, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Di rel kereta ya? Nah, kalau kita ibadah di sini, kalau kuburkan di atas. Oh, ibadah di sini. Ini tempatnya kita pakai tenda, Pak. Ini ibadah rel kereta sini. Iya. Oh. Tenda. Oh. Semua. Terus kalau pemuritan? Nah, kita itu. Ini, rumah ini? Ya, enggak satu lagi. Oh. Ini. Iya. Ibadahnya di sini nih. Iya. Nih. Jadi sini muat berapa orang emang? 50-an lah. Di sini nih. Iya. Terus kalau kereta lewat gimana? Kita sudah ada pengawas satu orang di sana, petugas kita untuk mengantisipasi. Oh. Pakai bangku nggak? Tidak, pakai masih ada apa? Terpal-terpal bekas lah. Oh. Iya. Ayo Om. Oma, ayo Om. Tidak ada. Pakai apa aja berarti ya? Sana di atas. Nah ini Lagi gue lupa bawa itu. Ini kan? ini kita Di mobil aja. kita udah renovasi. Ada di sini? Sampai Oh, ada. Itu botol semua. Pakai besi apa? Iya. Pakai Ini. Iya. Ini dulu hancur. Direnovasi. Pakai besi. Pakai baja ringan itu. Baja ringan. Karena botol-botol kita pakai. Iya. Ringan. Bisa pelan-pelan. Oh gitu. Terus kita masuknya dari mana? Dari samping lagi. Oh, dari samping lagi. Ini arah keretanya. Iya. Kita dari sini masuknya. Iya. Gue lupa bawa tongkatnya. Orang udah kumpul ya? Tapi saya ke toilet dulu ya. Di batas itu. Iya. Nah, saya ke toilet ya, tapi di dalam jangan ini. Nah, ini ya. Nah, ya, sudah. Ya, pelan-pelan Pak. Ini ada masak ayam ya? Hah? Kaki ayam, Pak. Kaki ayam. Hati-hati. Kaki ayam, Pak. Woi. Di sini ya. Gue lupa gini. Ini namanya sholat kecil. Oh, begitu. Wah, Ini rumahnya di sini semua nih. Iya. Ada separuh di sini, separuh. Sini. Ya, yang kontrak. Enggak, memang tinggal di sini semua. Ya. Oh. Coba lihat kontrakan ini. Mas. Ini tinggal berapa orang segini? Dua orang. Hah? Dua orang. Dua Ada orang. empat orang. Semua sama ya? Ya, ada anak-anak. Enggak, modelnya semua sama kamar. Berapa kamar ini? Banyak. Ada berapa kamar? Dua. Ini ngontrak atau Kontrak. Hah? Ini, Pak. Buknya pakai Jawa nih. Buknya pakai Jawa. Akan Terus masak gimana ini? Masak di sini. Di sini tidur berapa orang sini? Ada tiga, kalau punya anak. Terus ini kontraknya sama siapa? Ketepatan apa yang punya rumah ini harga baru lubis Oh gitu, mana orangnya? di Depok. Oh. Yang ini?
Yang dari apa? Murtadin ada? Murtadin. Ada yang dari maksudnya dari Muslim. Oh, bersaksi kenapa? Kok bisa? Kesaksian coba. Kok bisa ikut Yesus gitu? Tes. Coba. Kok bisa ikut Yesus gimana? Tahun 99 pendeta. Terus? Saya lagi itu sedang belajar kekristenan. Iya. Nah, pada satu saat mungkin saya salah makan. Mungkin makanan yang dikasih incim itu tetangga mungkin sudah mau basi. Cuman karena saya lapar, itu saya makan aja gitu kan. Nah, malamnya tuh mulai kira-kira jam 9 kalau nggak salah. Wah, pertama di perut dulu. Iya. Ke belakang mungkin 15 atau 16 kali, saya lupa. Iya. Wah, keringat dingin. Waduh, dari kepala sampai kaki seperti dipukulin palu godam. Iya. Waduh, kasur saya sudah seperti kolam renang. Iya. Karena keringat, nggak karu-karuan. Saya bilang, pendeta, saya nggak minta sama yang namanya itu. Saya minta Tuhan Yesus. Kalau Engkau ingin saya hidup, mau dipakai, tolong sembuhkan saya. Kalau enggak ya ambil aja, jangan begini. Saya nggak mau begini. Menyusahkan. Selesai saya bicara, saya selesai, langsung nggak pakai 1-2 detik, langsung semuanya hilang. Kok sehat ya? Itu kira-kira jam 4:30 subuh. Iya. Saya keluar dengan gerakan yang sudah seperti orang sehat. Iya. Oh, sehat loh, udara segar. Wah, sembuh saya. Nah, dari situ saya mulai percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus. Iya. Oh, luar biasa. Saya boleh tambahkan sedikit kesaksian. Iya. 9 hari yang lalu, hari Kamis, di Tanah Tinggi saya rupanya mengalami infeksi di kaki kiri. Saudara Daniel Pasaribu, kawan, bilang, wah, sebentar lagi kaki lu dipotong, Tuan. Emang parah, kelihatannya parah, tapi saya tahu nggak parah sekali, pendeta. Tapi walaupun nggak parah sekali, karena infeksi kan harusnya dirawat, harusnya minum antibiotik, ya kan. Cuman saya bandel, iman gue pasti bisa lah, ya kan. Tapi imun saya rupanya nggak kuat. Iman saya kuat, pendeta, tapi imun saya nggak kuat. Tapi puji Tuhan, Tuhan gerakin Bang Ucok ini dari sini ke Tanah Tinggi. Orang-orang kawan-kawan seiman di Tanah Tinggi nggak ada yang peduli. Beliau ini yang peduli. Bawa saya ke Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru. Malam itu, pendeta. Ya, Bang ya, mungkin di atas jam 7 lah. Di sono akhirnya melalui proses, kamu nggak ada apa-apa. Cek darah, cek apa nggak ada apa-apa. Cuman infeksi doang. Sekarang tinggal sedikit, pendeta. Semua obat sudah saya makan. Sudah saya tiap hari bersihin pakai alkohol. Tinggal sedikit doang. Tinggalnya 15% lah. Tadinya bengkak nih, pendeta nih. Daniel Pasaribu bilang, wah, bentar lagi lu potong nih kaki lu nih. Enak aja potong. Tuh, tinggal. Tadi itu bengkak sekali. Bengkak nih sampai sini nih, pendeta. Takutnya ada gula, ada jadi diabetes. Ini hancur lebur sampai sini, pendeta nih. Di sini tuh. Sini. Nah, saya ini kan tinggal sedikit nih. Ya, saya bilang mah 20%. Tiap hari saya bersihin pakai alkohol supaya steril gitu. Saya pakai ini antiseptik ini yang buat cuci tangan. Itu aja. Jadi Tuhan baik melalui Amin. Ada lagi yang itu. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, ada lagi yang dari Murtadin. Maksudnya dulu
Buddha kek, Hindu kek, apa kek dulu nggak percaya Yesus lah, sekarang percaya Yesus, ada nggak? Ada? Ada ya? Cuma satu ya. Tadi kesaksian Bapak ini jelas ya? Nah, makanya soalnya yuk harus siap handphone terus. Iya juga Bang Uter yang ngurus Oh iya. di rumah sakit ini. Nah, coba Pak bersaksi dulu Pak. Baik. Bersaksi, soalnya tadi nggak pakai ini takut nggak kedengeran situ. Taruh situ Pak. Sini ya. Ya. Ini gimana ceritanya Pak? Bapak bisa buka di ini rel kereta ini, samping rel kereta ini awalnya gimana, terus gimana bisa kenal dengan saya, terus bagaimana bisa Bapak jadi hamba Tuhan dan bisa buka di pinggir rel kereta ini, gimana ceritanya Pak? Singkat padat tapi mantap gitu. Baik, salam puji Tuhan. Sebelumnya saya sempat jatuh jadi jalanan, jadi anak jalanan, ngamen. Proses waktu saya ngikutin ibadah pelayanan anak jalanan. Tapi mungkin hati sama pikiran saya masih bercabang. Saya belum bisa menyerap semuanya. Tapi puji Tuhan, beberapa silam itu ada hamba Tuhan yang mengarahkan saya untuk mau dibina oleh salah satu pendeta, yaitu Pak Pendeta Lubis. Saya datang ke sana. Pak Lubis mana dong? Pak Lubis kan banyak. Pak Lubis yang mana? Beliau ini gitu. Nah, sama waktu itu sama ibu. Saat itu saya mungkin masih galak-galaknya, masih apalah gitu Pak ya, masih kalau bahasa kitanya masih batu lah gitu. Nah, mungkin saat itu saya pikir daripada tidur di jalanan ke rumah pendeta. Nah, mungkin itu sisi yang lain. Tapi itu di rumah hambanya ini, di rumah Pak Lubis, Pendeta Lubis ini, saya dibina dari pagi, doa pagi, karena sudah rutinitas. Nah, itu saya diajarin pembacaan renungan Alkitab. Nah, itu saya jalani sampai beberapa minggu Pak di rumah. Saya sangat disayang, di situ diperhatikan. Makanan saya, pakaian saya sangat diperhatikan. Namun beberapa minggu kemudian saya izin untuk kembali dulu untuk cari uang, cari kegiatan saya gitu Pak. Akhirnya saya kembali lagi, tapi apa yang sudah saya terima itu mungkin saat itu tidak bisa saya nyalakan, tapi di kemudian hari mungkin bisa itu jadi satu referensi bagi saya. Nah, perjalanan waktunya saya mengikuti hamba Tuhan di sini di rel kereta Tanah Abang ini. Dia membina saya di sini, almarhum Pak Pendeta Tony Kawatu. Saya dibina di sini dan bertumbuh di sini. Dan dengan dasar itu saya mulai ikut-ikut pelayanan di Sarina, di tempat lain-lain juga, bantu-bantu. Ketepan saya bisa sedikitnya musik, saya bisa mengikuti kegiatan pelayanan di kegiatan ibadah homeless. Itulah cikal bakalnya. Tapi saat itu saya juga merenung, Tuhan, apakah motivasi saya? Untuk apa saya begini? Saya merasa dasarnya saya orang Kristen, tapi pertumbuhan kekristenan saat itu bagi saya tidak bertumbuh gitu Pak. Untuk itu saya minta, setelah itu saya dibina oleh hamba Tuhan yang lainnya untuk dimuridkan gitu Pak. Setelah itu saya sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemuritan, kegiatan-kegiatan pengupasan Alkitab. Setelah semua itu saya bisa selesaikan, saya bernazar, Tuhan, saya mau jadi pelaku, tidak hanya pendengar. Nah, saat itu memang momennya pas. Di saat itu ada cerita yang menarik Pak, meninggallah almarhum pendeta kami di sini. Kita di rumah duka, saya nasar di sisi saya kesaksian, saya akan teruskan estafet Bapak di rel. Tapi memang saya bukan pendeta, saya bukan punya kemampuan lebih, tapi saya rindu untuk melakukan apa yang sudah bisa saya lakukan. Itulah janji saya saat itu kepada almarhum dan pada Tuhan. Akhirnya saya coba membuat programnya Pak. Memang tidak gampang karena semua menyangkut banyak hal termasuk dengan pembiayaan. Tapi puji Tuhan semua bisa berlangsung walaupun ada gelombang-gelombangnya. Tapi puji Tuhan kita bisa lakukan sampai hari ini. Bisa jadi kita mulai dengan pemuritan 12 murid di sini Pak.
Ya puji Tuhan juga ada beberapa anak muda jemaat kita di sini yang sudah mulai bertumbuh dan mereka bekerja. Saya bilang pekerjaan itu juga ibadah. Tidak apa-apa, yang penting ingat ada waktunya untuk sekuler, ada waktunya untuk Tuhan gitu Pak. Itulah cikal bakalnya sampai kita adakan pemuritan, kita rangkul teman-teman, ayo. Saya rangkul misalnya seperti Bang Joli yang dulu dari preman jalanan. Saya arahkan, ayo kita melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Sisil kita rangkul juga, ayo. Jangan macam-macam, udah fokus saja melayani Tuhan dengan tanpa ada pamrih atau tidak ada motivasi yang lain, tapi Tuhan tidak akan tutup mata, akan memberkati kita dengan caranya. Gitu. Itu yang saya tanamkan di sini Pak. Dan itu sudah berlangsung lebih dari setahun kita sudah punya kegiatan. Tapi dampaknya luar biasa. Yang dulunya kita sedikit di sini bisa beribadah, tapi sekarang kita sudah bisa agak sedikit nyaman, tidak lagi bocor-bocor. Di belakang juga kalau kita punya acara tidak jadi ada masalah. Ya, karena memang prosesnya ada, perjuangannya ada. Tapi karena tuntunan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan mungkin lihat hati kita, ya kita bisa masih dilayakkan untuk melayani Dia gitu Pak. Itulah kesaksian saya. Terus ini ngontrak atau apa Pak? Ini rumah yang kamar-kamarnya dikos-kosin Pak. Kontrak-kontrakin. Bukan Bapak sudah beli? Tidak Pak. Oh. Tuhan belum kirim duitnya Pak. Oh iya. Nah, tapi puji Tuhan, dulunya kita di sini kan sekarang kontraknya berapa Pak? Ini satu ini. Ada 1 bulan di sini rata-rata 400. Satu kamar. Satu kamar. Kecil gitu tadi. Iya Pak. Karena ini di daerah sini mungkin sudah sedikit umum gitu Pak. Karena aksesnya kan ini udah ke jalan raya gitu Pak. Iya puji Tuhan. Kita berjanji iman. Ibu Ros, kamar ini kita biayain. Walaupun saya tidak tahu dari mana dananya. Tapi sampai hari ini kita berharap Tuhan akan cukupkan dengan pertolongan Tuhan. Jadi semua yang tinggal di sini, semua yang ikut ibadah ini tinggal di... Tidak, bukan. Hanya ada beberapa, seperti Ibu Yuli di sini. Yang Ibu Tum di bawah Pak, yang kamar pertama. Baru Ibu Tum, baru Ibu Elis di kamar depan. Ibu Ros di kamar ini. Ya. Itu Ibu Juli ya. Jadi ada mungkin 5-6. Ini kamar ini ya. Coba kita lihat kamarnya. Jadi kita nggak usah lihat semua. Ini kurang lebih seperti ini semua lah ya. Iya. Nah, semua seperti ini kamarnya. Ya. Ini lebarnya berapa Pak? 4 kali berapa? 4 kali 4 lah. 3 kali 4. Semua rata-rata gitu modelnya. Iya. Ada berapa kamar Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di atas. 9. Di atas. Yang 9 kamar ini semua ikut di sini. Ya. Tapi jumlahnya ini cuma segini. Kan ada yang kerja Pak. Oh, ada yang kerja. Dan ada juga memang seperti senior kita ini, hambanya ini tetangga yang mensupport kita juga Pak. Dia kasih tempat di belakang kita. Itu yang tadi tempat ibadah kita, itu rumahnya halaman beliau. Nah, juga ada beberapa juga yang di bawah. Di bawah kan ada beberapa kamar juga. Gitu. Tapi yang di sini rata-rata ya ikut semua di atas. Tapi mereka bayarnya ini gimana? 400 ini. Bayar masing-masing. Bayar masing-masing. Iya. Bayar masing-masing. Paling kalau memang Tuhan ada curahkan berkat. Banyak kan mereka apa? Ngamen atau apa? Ada yang driver online, ojek. Nah, ada yang kerja. Ada juga yang dagang, gitu Pak. Dagang di pinggir-pinggir itu. Iya, asongan atau apa? Asongan. Iya. Oh. Iya. Iya. Bukan saya yang bayar, Tuhan yang bayarin. Nah, tapi nggak tahu, saya hanya bilang janji iman. Ini Ibu Ros. Iya. Di sini berapa Iya. berapa sini Pak? 400. Bapak yang bayar. Udah lewat Yesus ya. Oh iya. Oke, luar biasa Tuhan.
kerinduannya sih Pak, kita mau kandangin teman apa ini, kita mau ambil kamar, tapi ya itulah kerinduan kita. Ada yang bisa kita bantu mereka jemaat-jemaat kita ini, di samping kita juga siramin Bisa nggak kamar rohani. ini satu dibeli? Kalau dibeli enggak Pak? Enggak ya. Waktu itu kita ditawarkan rumah ini, udah Pak Pendeta Ucok itu dia tawarin Karena kalau 200 tiap bulan 400 kan tinggi Pak. tinggi ya. Karena saya tahu ini kan ya tanahnya juga bukan tanah, ini kan tanah rel kan. Tanah red Betul, Pak. Ini kalau di tempat saya sana 400 sudah besar Pak. Iya. Iya sih. Saya pun dibawa-bawa jalan tadi lewat Google Map itu dari Sudirman ini, padahal saya tahu kalau kita dari depan sini dan Bogor terus Roxy lebih cepat kan. Kita dibawanya keluarnya di Semanggi, masuk muter-muter sampai ngelawan arah kita tadi. Sedikit ada yang ngelawan. Posisi Bapak tadi dari tol. Iya, dari tol bandara. Padahal udah deket kan Kareng kan. Iya. Tomang. Harusnya, tapi Google Map begitu ya. Oh. Itulah. Oh jadi ini ngontrak. Kos-kosan. Oh iya. Iya. Saya pikir kalau ini tempat Bapak sendiri kita mau rehab ini. Enggak, di atas tuh sudah rehab, cuma ini yang Iya rehab tapi kan punya orang ini. Nah, Apa rehab? Ya Yang rehab Bapak pemiliknya dong. dari pihak kita Pak. Kenapa begitu? Ya kita lagi ibadah, mungkin ada hamba-hamba Tuhan melihat kita Pak, bocor-bocoran, Oh. ya mereka tergerak itu aja Pak dengan caranya. Oh, gitu. Kerinduannya sih ya Tuhan nih bikin ini rumah doa kita. Iya iya. Ya memang pernah ditawarkan 200 juta sama kita. Semua ini? Iya. Dan rata-rata memang di sekitar sini harganya paling minim tuh 200-an Pak. Berapa kamar nih 200 juta? Kalau kamarnya ya mungkin ada 15 lah. 15 kamar 200 juta. Iya, ini bukan ini Tetapi ini tidak ada surat. tidak ada sertifikat. Rata-rata di sini sepanjang ini tidak ada Pak. Paling mungkin kalau yang ada terbit itu PBB. Nah, PBB. Nah, tapi rata-rata di sini, cuma ini kan tadinya ini kan kayaknya sepertinya 2 rumah. 2 rumah jadi 1. Iya. Nah, sekarang siapa kan sudah masuk pembahasan apa namanya? Pembahasan Pemuritan ya. Coba sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu seperti apa, ayat-ayatnya di mana, bukti-buktinya di mana? Maksudnya jangan Bapak ini. Siapa di antara kalian yang bisa 10 menit atau 7 menit? Nah, coba gimana? Ini taruh sini. Permintaan dari bapaknya gimana nih Pak? Bapak, pemahaman Bapak Kalau bisa ayat-ayatkan dari mana ini? dari Alkitab maksudnya. Maksudnya Bapak kan katanya sudah masuk kemana pelajarannya? Pemuritannya sudah sampai level 2. Ah, sekarang kita masuk ke pengenalan akan Tuhan itu kan, Tuhan kita itu kan Yesus Kristus. Coba gimana pemahaman Bapak, pengenalan Bapak, yang Bapak tahu lah. Di perjanjian lama itu kan di situ tidak ada wujud Allah itu seperti apa. Di perjanjian baru terus ada wujudnya Yesus itulah Tuhan Allah gitu loh. Ah, coba Bapak jelaskan bagaimana pemahaman Bapak secara ringkas gimana? Kalau pemahaman saya dulu masih manusia campur adul. Ya, Masih sering mabok, masih sering minum, masih Ya. judi, ya, sering ya macam-macam lah Ya. di kampung. Tapi aku tahu satu firman, ya saya sering-sering dengar dari Tuhan, jadi Ya. dari bapak-bapak pendeta bilang, kamu harus hidup baru. ya, Hidup baru itu lama, kita harus tinggalkan, kita dalam, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. ya. Kita harus lupakan dari Agak kenceng Pak. Kalau kereta lewat agak kenceng. Ya. Kedengaran? 2 Korintus pasal 5 ayat Ya, 17. ya, ya. Bunyinya firman Tuhan. Jadi kita semua ini ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ya, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. ya. Yang baru yang sudah datang ini, yang lama-lama besok-besok itu kita harus berubah dengan Ya, nama-nama Tuhan Yesus yang Ya. memberikan kita yang ada di dalam Alkitab. oh gitu. Ya.
Oh, jadi Kalau berlalu ya udah kubur lah. oke. Udah nggak usah nggak usah dibuat lagi. Iya, iya. Sekarang kita lagi tebar sekarang. Iya. Pak apa namanya? Alexander. Oke. Walaupun Bapak ini ya tidak sorry. Nah. Selama saya ikut pemuritan ini, keluarga saya kan semuanya muslim ya. Ah, muslim ya. Dari suami, anak-anak Ibu semua. dulu muslim juga? Enggak, Oh, Kristen. memang Pak, Kristen. kecil, Ya, oke. Protestan. Terus saya selama ikut pemuritan, saya baca Alkitab apa, tadinya suami saya tuh ngamuk kalau saya baca itu, pergi ke gereja gitu. Lu mau Kristus deh, gue kalau nggak pergi aja dari rumah Iya. gue apa segala macam. Cuman saya bisa berdoa aja ya Pak, nangis. Selama itu saya pergi, tiap Sabtu saya pergi terus untuk yang pemuritan. Selama itu suami saya semakin lama saya baca Alkitab, baca apapun yang saya dengar di CD apa situ Pak, baca apa saya bernyanyi apa, selama ini suami saya tidak pernah marah. Ya. Paling dilihat aja, mungkin sampai saya bilangin nih Pak, kalau bisa mah ikut saya bilang gitu, ada Ya. juru selamat. Ya. Selamat apa sih Dah? Katanya gitu. Juru selamat kita. Suami Ibu ini dulu Islam. Islam sampai sekarang ini memang Islam. Oh, Pak, sampai keluarga sekarang. saya semua, Ya, ya. terus? Cuman kan mungkin saat ini baru dia mau mengerti. Kayak kemarin Ya. juga saya pergi ke ini yang Tuhan Yesus kan, Patrion Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus disalib sih dah. Saya terangkan semuanya ya Pak ya. Oh kayak gitu ya dah, katanya gitu. Ibu cara nerangkannya gimana? Tuhan Yesus itu Pak disalib untuk menebus dosa manusia, tapi asalkan dia percaya, saya bilang Oh, gitu. Oh seperti itu ya, dan kalau kita percaya kan dia gitu. Kalau Ya. kita memang tidak percaya sama dia, kan kadang orang Tuhan Yesus kok disalib kan Tuhan kan. Ya. Dia kan suka gitu Pak ya, Ya. ngomong hari saya terangin seperti ini. Ya. Dia mengerti lah, sampai anak-anak saya juga Ya. udah memahami gitu kan. Ya. Oh mama udah ngerti ya Pak katanya gitu Tuhan Yesus. Ya. Gitu, Pak. Gitu ya. Selama saya pemuritan ini untuk hikmat saya lah. Iya, iya. Dalam rumah tangga. Jadi saudara, ya, biar dulu Bu, nggak apa-apa Ibu. Ya, Efesus pasal yang kedua, ya, Efesus pasal 2, ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat yang ke-15. Efesus 2 ayat 15. Ya. Alkitab bilang gini ya, Efesus 2 ayat 15 ya. Ya. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ya, yang mati itu manusia Yesusnya ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Jadi yang saya mau jelaskan, Allah nggak bisa mati. Karena Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Allah nggak bisa mati. Yang mati itu adalah manusia Yesus Kristus. Pertanyaannya berikutnya, orang selalu bertanya, kok manusia bisa tebus manusia? Ya, manusia keturunan Adam dan Hawa nggak bisa tebus manusia karena Roma 3:23 semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi manusia Yesus itu ke bumi ini karena roh dan firman Allah. Dia bukan karena hasil hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf, tapi dia roh dan firman Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Ya, jadi yang mati itu adalah kemanusiaannya, kealahannya tidak bisa mati karena Allah itu adalah roh. Makanya kalau kita baca di Alkitab, waktu dia disalib, Eloi Eloi lama sabatani atau Eli lama sabatani artinya Allahku. Jadi roh Allah, kealahannya itu meninggalkan dia. Kenapa? Karena menanggung dosa manusia ya. Tetapi sebenarnya yang ditebus dia bukan dosanya, tapi manusianya. Supaya manusianya itu tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi ikut Yesus. Ya. Kalau yang ditebus dosanya, nanti dosanya hilang, manusianya hidup dalam dosa terus. Yang ditebus adalah manusianya, ya. Jadi manusia yang berdosa ini tidak lagi hidup dalam dosa, tapi ikut Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di dalam Kolose dikatakan begini ya. Kolose, saya bacakan dalam Kolose, ya.
Di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-9, ya, saya akan mau menjelaskan yang ibu ini tadi yang dia kurang paham. Sebab dalam dialah, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah yang roh, Allah yang goib, yang tidak kelihatan itu, itulah yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, roh Allah yang melayang-layang itu, itulah Allah itu roh. Allah itu roh. Allah nggak bisa nggak roh. Allah harus roh. Ya, Allah yang roh tadi, yang maha kuasa, itu datang ke bumi, ya, mengambil rupa manusia. Itu yang ada di Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi yang mati itu bukan Tuhan, ya. Tuhan nggak bisa mati. Yang mati itu adalah manusia Yesus. Tapi manusia Yesus itu tidak ada yang sama. Kenapa? Karena manusia Yesus cuma satu. Karena semua manusia itu yang lahir di muka bumi ini, itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Tapi Yesus bukan keturunan Maria, bukan keturunan si Yusuf. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, Wahyu 1 ayat 8, dia Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Itu yang roh tadi. Allah itu roh. Allah nggak bisa nggak satu. Allah harus satu, Allah harus esa. Allah yang roh tadilah yang datang, ya, ke bumi mengambil rupa manusia, dan Yesus sebagai anak manusia dia mati, tapi roh Allah, kealahannya tidak mati. Makanya bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kemarin kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung, Pak, Paskah nanti. Besok Paskahnya pagi, ya. Nah, besok Paskahnya. Oke, Bu. Nah. Ada yang bisa selama pelajaran dulu apa yang diajarkan. Oke. Harusnya yang diajarkan itu adalah tentang dasar dulu tadi, ketuhanan tadi. Ini kita perkenalan aja, nanti besok-besok kita akan masuk ke ajaran itu. Saya mau tahu saudara ini sampai di mana gitu. Nah, coba sampai di mana yang pernah diajarkan oleh Bapak Ucok. Yang diajarkan Bapak Ucok sampai di mana? Oke, Pak, Bapak bisa ceritakan, Pak, singkatnya, Pak, level-level itu, Pak, supaya saya lain waktu kemarin saya bisa tahu. Gitu. Nah, tadi karena tentang matinya sebagai itu aja, Ibu tadi kan Yesus yang mati, Tuhan mati, jadi orang bingung, Tuhan kok bisa mati. Bapak ceritakan simpelnya, level yang satu apa, tentang apa, maksudnya modulnya itu judulnya apa sampai nggak usah bala detail. Oke. Kita memulai pemuritan. Kita ambil dari sesi yang pertama, Pak, 16 sesi itu, ya. Terdiri satu level itu terdiri dari 16 sesi. Materinya pertama adalah hidup kekal, baru kasih karunia oleh keselamatan oleh kasih karunia, baru ketiga baptisan, pertobatan, baru cara pandang kekristenan tentang berdagang, bisnis. Bagaimana cara orang Kristen melihat, memandang apakah dapat kelebihan itu dosa atau tidak, Pak? Ya. Apakah minjamkan uang itu dosa atau tidak? Rentenir lah. Rentenir. Nah, itu juga kita baru apa lagi, Pak Alek, yang saya ingat? Baru kemurahan Tuhan. Ya. Kemurahan Tuhan. Ada 16 itu, Pak. Iya. Ada 16. Itu kita urai setiap minggunya. Oke. Memang selama 16 sesi juga kita ada selingan. Iya. Selingan mungkin hari ini kita pemuritan untuk masuk ke pelajaran, mungkin Sabtu lain kita ke umum. Iya. Kira-kira gitulah, Pak.
Oh gitu ya, oke. Jadi nanti saya akan memulai ya tentang pengenalan akan Allah untuk kita bisa jelaskan khususnya kepada orang-orang yang belum percaya, khususnya kaum Kedar Nebayot. Kan mereka bilang, "Loh, Tuhan kalian kok 3? Tuhan kok bisa mati?" Ya kan? Terus yang membangkitkan Tuhan siapa? Kan itu. Ustadz itu kan di sosmed begitu tuh. Ya kan? Artinya ya terserah perspektif orang melihat mereka. Kalau mereka dianggap menghujat, ya menghujat. Tapi kalau kita perspektifnya, cara pandangnya melihat mereka karena nggak paham, ya kita kasih paham. Contoh dulu yang sering saya kantor tuh, Ustadz Sani Munir udah meninggal. Ustadz Moko Ginta, ketik aja di YouTube saya, Moko Ginta, Resubis, udah meninggal semua. Artinya kita harus bisa menjelaskan Tuhan kita itu siapa, gimana. Kok di perjanjian lama kok nggak ada, kok di perjanjian baru kok Tuhan nampak, kan begitu. Itu kita harus bisa jelaskan kepada mereka yang pertama rasional juga, yang kedua ada ayatnya, secara redaksi ada ayatnya, ini lo buktinya, ini lo buktinya, ini lo buktinya ya. Tetapi karena hari ini ya, karena tadi kita ada banyak kesaksian, saya mau tahu dulu ya kondisi di sini seperti apa, kan gitu. Terus Pak, jadi saya rasa hari ini ya, yang bisa saya sampaikan sederhana dulu ya. Allah kita itu roh. Amin. Ya, itulah roh yang melayang-layang di Kejadian itu. Ya kan? Itulah yang Yesus bilang Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya, itu harus dari situ dulu. Allah itu tidak boleh tidak roh, harus roh. Dan Allah itu tidak bisa 3, 4, 5, harus esa, harus satu. Itu yang Alkitab katakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, hai orang Israel, sembahlah Tuhan Allah itu esa. Sema Israel Adonai Elehunu Adonai Ehad. Jadi Tuhan itu satu ya, esa. Terus itu diulangi lagi di dalam diulangi lagi di perjanjian baru. Contohnya misalnya ya, di perjanjian baru Yesus sendiri bilang begini di Markus 12 ya. Markus 12. Tadi saya harusnya bawa ada kitab apa yang besar ya. Jadi ya, Markus 12 di sini dikatakan ayat yang ke-29 ya. Markus 12 ayat 29. Siapa yang bisa cepat-cepat baca? Saya hanya ngomong-ngomong. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Gitu, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jadi Yesus sendiri mengajarkan, hai orang Israel, Allah itu adalah esa. Waktu itu Yesus dicobai oleh ahli Taurat orang Farisi. Ya. Seperti apa kira-kira Yesus menjawab ini? Ya, tentang konsep Tuhannya orang Kristen lah kalau konteks sekarang. Waktu itu belum ada Kristen di Antioquia. Yang ada waktu itu hanyalah pengikut Yesus atau murid Yesus, ya. Jadi terus Yesus bilang, hai orang Israel, hukum yang terutama dan utama adalah Allah itu esa, sembahlah dia, ya. Terus Ibu juga baca di dalam Yudas 1, Bu. Ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Buram ya? Siapa yang bisa biar saya cepat-cepat bacanya apa? Yudas 1 ayat 25. Saya juga nggak biasa yang pakai ini. Mereka dengan jalan merangkak mereka. Yudas 1, Bu. Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25 apa, Bu? Ya. Yudas 1 ayat 25, Bu. Allah yang esa, juru selamat. Allah yang esa itu juru selamat kita. Oleh
Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus namanya. Terus Yesus Kristus itu Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya, ya. Jadi tidak ada kontradiktif. Alkitab itu ada 39, Perjanjian Baru 27. 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru, 31.173 ayat. Itu tidak ada kontradiktif. Amin. Ya. Kalau kita mau baca, jadi kita misalnya baca dari Roma pasal 3, kita nggak tahu. Kita baca Roma pasal 2, nggak tahu juga. Baca Roma pasal 1, nggak tahu juga. Baca Roma pasal yang kelimanya. Karena dulu Alkitab ini tidak ada ayat, tidak ada pasal. Dulu ini tulisan para penulis-penulis yang diilhami oleh Roh Allah. Tapi dia tidak dibuat pasal dan ayat. Nah, yang di Perjanjian Lama ada yang ditemukan itu di kulit-kulit kayu ditulis oleh nabi-nabi, ya. Dan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga ada yang ditulis di kulit-kulit kayu begitu. Terus udah muncul kertas, mungkin ditulis di kertas, namanya yang sekarang papir, ya, ataupun yang sekarang namanya kalau aslinya itu adalah istilah bahasa apa ya, manuskripnya, ya. Saya ke Israel masih melihat manuskrip itu, ya, walaupun nggak saya lihat semua karena begitu sangat lama sekali kalau ngecek semua. Jadi artinya dulu begitu. Kenapa dibuat pasal? Kenapa dibuat ayat? Supaya kita gampang. Misalnya Roma 1 ayat 16. Aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi dan Yunani. Setahu orang Yahudi begitu. Roma 1 ayat 17. Iya kan? Hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman, dari iman kepada iman, memimpin kepada iman, begitu kurang lebih. Artinya kita bisa ngapal. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya kadang kita menemukan ayat yang satu begini, terus kita berpatokan dengan ayat yang satu, nggak bisa. Harus ada referensi ayat-ayat lain, ya. Jadi nanti saya akan persiapkan untuk berikutnya itu yang masalah pelajaran tentang menjelaskan tentang Tuhan Allah kita itu, ya kan? Siapa itu, ya? Contoh sederhana. Contoh sederhana coba baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Contoh sederhana. Yohanes, harusnya tadi saya ini pakai kaos ini kaos oblong. Oh, mati ya. Colokan yang mati ya. Iya. Yohanes pasal 14 ayat 27. 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Nama Yesus. Jadi Roh Kudus itu nama atau sebutan? Sebutan. Karena diutus dalam nama Yesus. Oke, terus Pak. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang ngutus Roh Kudus siapa? Bapak. Tapi datang dalam nama? Oke. Kalau begitu berarti yang ngutus Roh Kudus Bapak. Berarti Yesus itu ada Bapak, ada Yesus, ada Roh Kudus, kan begitu? Jadi 3 dong. Coba kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7. Bapak itu siapa? Yang ngutus Roh Kudus itu siapa? Tadi Perjanjian Lama udah clear, Allah itu roh, ya. Udah clear, nggak bisa di Perjanjian Lama. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Siapa yang pergi itu? Yesus. Terus? Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa? Penghibur, Roh Kudus. Terus? Tetapi jikalau aku pergi, ya, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang mengutus di situ? Bapak. Bukan. Di situ aku. Konteksnya Yesus. Coba baca dari ayat pertama, konteksnya itu adalah Yesus.
Tapi tadi di Yohanes 14 Bapa. Jawabannya di mana? Jawabannya di dalam jawabannya di dalam Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Jika Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nanya ke siapa? Nanya ke Yesus terus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Terus? Kata Yesus kepadanya, tetaplah sekian lama aku bersama. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi stop. Yesus bilang gini, sudah sekian lama kau bersama aku, kau nggak kenal aku. Kalau kau lihat aku, Yesus ini yang ngomong fisik tadi. Kalau kau lihat ini fisik nih, kau udah lihat Bapa. Terus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, oke. Jadi Yesus bilang, nggak percaya kau. Kalau kau ngeliat aku, kau lihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dalam Bapa. Tadi yang utus Roh Kudus siapa? Pertama Bapa. Tetapi di Yohanes 16 Yesus. Nah, jawabannya di sini Yesus dan Bapa adalah satu. Oke? Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Berarti Tuhan Allah kita itu Esa. Kita panggil dia Bapa karena kedekatan kita. Tapi namanya siapa? Yesus. Jadi Tuhan Allah kita itu, Yesus itu nama diri Tuhan kita. Nah sekarang gini, kalau bilang Allah, selamat nggak? Aku terima Allah, selamat nggak? Terima Tuhan, selamat nggak? Kalau aku terima Yesus Kristus, selamat nggak? Selamat. Jadi Allah itu belum tentu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu juga belum tentu Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya. Jadi nanti kita situ itu hanya apanya saja kisi-kisi aja ya. Iya, kisi-kisi aja. Nanti dari awal perjanjian lama itu kenapa begini, kenapa jadi begini, supaya kita bisa jawab tuduhan-tuduhan orang terhadap kita. Karena coba baca Pak, satu ayat lagi Pak, kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 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 Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya, jadi katanya gini. Kita ini yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban. Kalau orang tanya, kita harus bisa jelaskan, kok Yesus itu Tuhan sih? Itu kan anak Maria, itu kan bapaknya Yusuf, bapaknya kan tukang kayu, Maria itu kan manusia, Yesus itu kan manusia, kok bisa kalian sembah, kalian menyembah manusia? Kita harus bisa jawab, berikan sorak-sorak. Amin. Kita harus bisa jawab, ya. Yang begitu ya, itu yang debat-debat saya selalu sama mereka ya. Kita harus bisa jawab. Jadi makanya itu nanti kita akan. Tapi saya tidak tahu kalau udah ibu tua-tua begini dia paham nggak ya kan? Nah, harusnya ini usus-usus yang memang mau menginjil ya. Nah, yang khusus memang mau menginjil ya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya ini ya. Kita terlepas dari ini. Sekarang yang ini cukup satu apa kurang? Kurang. Oke, ya nanti. Panas, Pak. Oke. Jadi perlu yang di atas apa yang begini? Yang di atas. Berapa biji? Satu ya. Solokan.
Ya, colokan sama yang di atas. Satu yang kipas ya. Oke. Nah, ini seharusnya direnov, tapi ini kan rumah orang, buat apa direnov? Ah, iya, jadi satu. Nah, ini. Oh, ini aja ya, ini ya. Ini ya atas ya, oke. Sama colokan ya. Ya, colokan bentuknya gimana? Colokan yang ada colokannya lubang apa gitu Pak. Iya. Kabelnya. Oke. Iya, oke ya. Nanti kita kirim ya buat bapak ini ya. Dia nanti yang ini, yang masangnya. Kita kirim. Iya. Oke, jadi sementara Alkitab ada ya. Alkitab ada. Makan cari sendiri-sendiri dong. Masa makan saya kirim tiap hari, saya juga hidup dalam iman. Iya kan? Ya, ini yang penting. Terus ya, kita doakan supaya ya yang Bapak tanggung ini ya. Saya Pak. Bapak sama lampu. Lampu kenapa? Burung Pak, lampu yang terang Pak. Yang terang supaya. Oh, lampu. Tapi nanti orangnya marah nggak? Tadinya kita ganti Pak, ini kita baru ganti juga ini. Tapi kayaknya ada gangguan, jadi kita taruh dulu satu. Tapi nanti mau kita benahin supaya dia pas di tengah-tengahnya jadi terang semua. Ya. Gitu Pak. Jadi ini hanya untuk sementara tadi saya pasang karena ini mati. Padahal ini masih baru sebenarnya, tapi juga mati. Ya. Mungkin kurang kualitas atau gimana? Ya. Oke, jadi sementara kita doa ya, sementara ini. Nanti selanjutnya nanti kita cerita lagi ya. Ini sama colokan ya. Ya, colokan bentuknya gimana sih? Mungkin Oke, gini. atau mungkin kayak rollan Roll. yang 10 meter. Oh, yang roll. Oke. Satu cukup ya. Yang roll itu ya. Roll dari sini ke sono bisa loh, 10 meter. Oke, iya. Oke, udah ya. Ya, oke. Jadi ada lagi yang mau bersaksi? Ada? Ada. Diboros sekali. Ya. Nanti kalau saya kemari saya sengaja, soalnya ini ada lambang-lambangnya, saya nggak boleh buka ya. Iya, ini kan nanti nggak enak. Jadi nanti saya khusus kemari pakaian kaos yang tipis apa. Kita mulai dari pengenalan akan Tuhan dulu. Karena kadang-kadang orang cerita sorga, cerita Amerika, padahal Tanah Abang aja nggak tahu kan. Jadi dimulai dari Tanah Abang dulu lah. Ya, jangan level 7, level 8, dimulai dari sini lah. Kalau dijelaskan orang, kok Yesus itu Tuhan? Itu kan anak Maria, anak Yusuf. Yang penting dia Tuhan, nggak boleh begitu. Kok dia Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Kok dia mati? Nggak boleh. Oh ya, yang penting dia mati, nggak apa-apa, tapi bangkit lagi. Terus yang bangkitkan siapa? Ya bangkit sendiri. Jadi harus kita bisa jelaskan, ya. Maksudnya gitu, ya. Itu nanti yang akan kita sampaikan. Mungkin 5 kali 6 kali pertemuan. Ya, dari ini kan hanya penggal-penggal, harus dari awal dulu. Kenapa Tuhan itu begini? Kenapa pakai Yahweh? Kenapa Adonai? Kenapa Elohim? Kenapa ini? Kenapa di sini? Oh Yesus, gitu loh. Iya. Padahal kalau sederhana ya itu juga. Tapi kita harus jelaskan, jangan itu juga. Bukan begitu jelaskan sama orang. Jelaskan, ya. Oke, kita kayaknya sepertinya sampai di sini dulu. Ya, kita doa. Ada yang mau didoakan secara khusus yang sakit-sakit? Ya. Aku sakit. Ya. Saya juga mau nih Pak. Oke, kita doa ya. 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 Biar lebih cepat. Ya. Oke. Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya.
tumpang tangan di tempat yang sakit sembuh. Usir setan demi nama Yesus Kristus, setan lari tunggang langgang. Atas dasar firman Tuhan ini saya usir segala sakit penyakit yang mengikat dia, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau urapi ibu ini. Kuasamu bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati, Kau sembuhkan penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya mereka pasti sembuh sehat di dalam Yesus. Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, juru selamat saya. Dialah yang menyembuhkan saya, yang melepaskan saya dari segala kutuk dosa, dari segala hukuman api neraka. Saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, oleh darah Yesus. Saya bebas oleh bilur Yesus. Saya sembuh dalam nama Yesus. Saya percaya. Haleluya. Amin. Haleluya ya. Sehat si Oma. Gak usah didoain ya, sembuh ya. Sehat ya. Haleluya. Ya. Oke, jadi kita balik dulu ya, nanti kita akan kontak-kontak lagi ya. Nah ini nanti mungkin seminggu, nggak pala seminggu, besok kali kita udah kirim ini. Pak Pendeta, maaf nih. Pak Pendeta harus disuliru bisa ya Pak ya? Betul. Ya, benar. Betul. Oh iya, saya berani ketemu langsung Pak ya. Biasa saya ikutin kasusnya MKC. Oh gitu. Ya, Ya, jadi saya tadi, oh iya. Ini ya, jadi kasus MKC saya ngawal sampai selesai. Ini masih ada banding ya. Kita doakan supaya di banding ini karena ketidakadilan ya. Yaya Waloni aja dia cuma dituntut 7 bulan, dijatuhi hukuman 5 bulan. Kok MKC kasus yang sama ya, kok dituntutnya 10 tahun, udah gitu dituntut 10 tahun, diputusin 10 tahun lagi sama hakimnya ya. Itu kalau kalian lihat di video saya itu demo besar-besaran terus di luar. Waktu putusan itu 750 brimob dan berapa barak kuda yang mengawal kami di dalam. Ya. Jadi waktu selesai putusan gitu, hakim langsung naik barak kuda, terus MKC naik barak kuda, Muhammad KC, dan kami di barak nggak kuda. Selamatin diri masing-masing ya. bisa menang nggak Pak? Hah? MKC kemungkinan bisa dibanding lagi atau Pasti turun. Intinya pasti turun karena itu sudah hukum tertinggi. Jadi pasal yang digunakan ke Pak MKC itu hukum yang tertinggi. Harusnya dia pasalnya pasal 156A. Jadi dialihkan ke pasal 14 supaya kena pemberitaan bohong itu. Padahal sebenarnya dia harusnya ke pasal penistaan kalau menurut kita. Tapi namanya jaksa kan ya dia bisa cari sana sini kan gitu kan. Karena apa bedanya Yaya Waloni dengan Muhammad KC? Harusnya begitu. Sekarang curi ayam di sini dengan curi ayam di Medan ya harusnya sama aja. Tapi kira-kira sobat bisa digeser nggak? Iya. Kita doakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Amin. Iya. Saya nggak bisa jawab itu ya, tapi saya hanya bisa jawab Yesus kita dahsyat. Apa sih yang nggak bisa bagi Yesus kan? Ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Semua bisa. Yang penting kita banyak doa. Ya. Saya pribadi pun sering nyawa saya terancam ya. Ya. Kalau kalian lihat kegiatan-kegiatan kita itu, nyawa saya sering terancam karena saya. Ya, karena kita ya dikenal di mana orang, banyak orang yang benci kita, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita ini iya, amin, haleluya ya. Oh, Bapak suka nonton ya? Iya. Tadi saya rasa begitu dulu ya. Jadi ini yang kita beresin ini dulu sama ini ya. Oke. Besok gimana cara ngambilnya atau gimana caranya Bapak tanya dulu harganya berapa, gimana ya. Siap. Kebetulan saya tidak ada persiapan karena tadi saya ada dari ini ya. Tapi ada minta foto boleh Pak? Hah? Foto boleh ya. Iya. Iya. Oh gitu ya, luar biasa. Oke. Iya. Ya, dengan Pak Pendeta Suli Lubis.
Dia turun tuh itu dan ini apa? Satu lagi ya. Oke. Ya, oke, ya. Terima kasih banyak. Oke ya, Tuhan berkati ya. Iya, Tuhan berkati ya. Oke. Iya. Tuhan berkati Bapak, jaga Bapak. Iya. Baik. Iya, jadi kami balik dulu. Baik. Oke. Baik. Kita doa bersama. Ya. Mm-mm. Apa Ya. mungkin kita berdiri dulu ya? Kita angkat satu pujian, Pak. Oke. Ya. Iya. Aduh, saya. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita Bapak Ibu, kita akan akhiri. Kita akan doa. Nanti doa sapa sama doa berkat akan disampaikan hambanya gitu Pak ya. Baik, kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Amin. Yesus ajaib, Amin. Yesus luar biasa, Amin. Yesus agung. Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Yesus. Kami boleh tinggal di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kami. Kami yakin percaya Yesuslah harapan kami, masa depan kami, kepastian kami, kekayaan kami, harta kami adalah Yesus. Di dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya di dalam Yesus kami menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Ikuti doa saya. Ini yel-yel kami, saudara. Ya, haleluya. Ikuti yel-yel saya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju, di dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi, bersama Yesus, kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan, kami cakap, menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Jadi saya tadi ya dengar waktu ngomong radikal kalian ragu ya. Radikal itu dari kata radik. Radik itu artinya memegang teguh. Cuma kata radikal ini digunakan oleh kelompok tertentu yang ngebum-ngebum, sehingga kata radikal ini di mata hukum, di mata polisi jelek. Tapi kalau dari akar kata radikal itu tidak jelek. Kalau kita radikal kepada Yesus artinya tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Amin. Kalau kita radikal kepada Yesus, Alkitab bilang ampunilah orang yang memusuhi engkau. Kalau kita radikal kepada Yesus katanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Berarti kan bagus dong? Iya, tapi ketika kata radikal ini digunakan oleh oknum tertentu, ini yang berbahaya. Tapi kalau yang gunakan pengikut Yesus, kita radikal Amen. kepada Yesus. Tidak sore buatan. Jadi Anda tadi kulihat, saudara agak ragu ngomong itu. Iya, saya aja yang memberitakannya nanti gak ragu ya. Saya berhadapan dengan semua petugas dan segala macam ya.
Tuhan memberkati kita semua. Oke. Haleluya. Saya balik ya. Baik, Pak. Oke, Tuhan berkati, oke ya. Ayo duduk lah ya. Oh ya. Kita Mungkin kita mau doa makan dulu ya. Oh gitu. Ya. Bu Ros, ayo bawa dalam doa makan kita, Bu Ros. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Engkau telah berkati kami semua dengan firman-Mu yang disampaikan hamba-Nya Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan, Ya. untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus. Ya. Engkau lindungi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Makan dan minuman, lindungilah semua supaya menjadi berkat buat tubuh kami Tuhan Amin. Yesus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya ya. Ya. Ayo, Bapak. Iya, silakan Glenn. Mau makan? Iya, saya mau makan mereka. Ya. Saya nanti aja soalnya panas lagi. Ya, saya minum. Lampunya aja. Iya, iya. Iya, saya nggak makan ya. Ayo adik. Panas. Oh, terima ya, atau mau dimakan ya. Makan di mobil. Oh, ada ya. Air minum aja, air minum. Ya, Bu. Eh. Ya.